Oke, 70, 80. Bohong. Ternyata bukan di 5,1 detik. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua sudah bersama dengan Hyundai Ioniq 6. Nah, kita juga udah sempet buatin videonya banyak banget. Mulai dari dulu masih konsep profesi, lalu juga di Senayan, itu belum dijual resmi, dan akhirnya resmi masuk di Indonesia di Gias. Kami bikin first impressionnya dan juga first drive-nya di Gias Surabaya, serta kami juga sudah cobain mobil ini sampai ke Bali, Sobat Setir. Nah, kalau kalian pengen nonton videonya bisa klik link di atas sini. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebahas fitur-fitur menarik apa aja nih. Angle-nya sedikit berbeda dan juga fitur-fitur yang ngebantu kalian nih Sobat Setir yang suka WFC atau Work from Car. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu nih. Desainnya memiliki streamline silhouette nih Sobat Setir. Jadi dia terlihat simple tapi juga seksi gitu ya. Kelihatannya bodinya itu mulus aja, slick, dan ini berfungsi untuk coefficient of drag yang sangat baik tentunya. Karena sekali lagi ini sebuah full EV. Oke, lampunya dia ada welcoming light yang bisa nyambut kita kalau dekat dengan mobilnya ya. Kita mau datang ke mobilnya, dia menyambut kita, lampu depan dan lampu belakangnya. Dia juga ini canggih, dia parametric pixel light. Jadi dia ini pixel-pixel gitu dan udah projector LED juga, jadi terang Sobat Setir untuk penerangannya. Terus di sini dapat logo Hyundai yang terbaru nih, jadi seamless juga, dia rata Sobat Setir. Dan di bagian bawahnya nih, bempernya dia bisa kebuka. Itu fungsinya kalau misalkan mobilnya udah merasa kepanasan atau baterai dan motor listriknya panas, ini fungsinya untuk pendinginan. Tapi kalau nggak diperluin, dia ketutup biar aerodinamisnya makin baik lagi, gitu Sobat Setir. Bagian sampingnya kelihatan lebih simple karena di sini disematkan auto flush door handle nih Sobat Setir. Jadi kalau mobilnya terkunci, dia rata kayak gini. Pas mobilnya jalan juga dia rata kayak gini. Kalau kita buka, baru dia nongol nih Sobat Setir. Nah, ini juga fungsinya untuk memperbaiki aerodinamika nih Sobat Setir. Nah, pixel lightnya juga nyambung sampai ke bagian spionnya ini. Pixel-pixel gitu, kotak-kotak ya Sobat Setir. Unik sekali desainnya. Dan tentunya ada kamera nih Sobat Setir. Sekeliling bodi mobil ini ada kameranya. Karena ada 360 kamera, nanti kita lihat pas di bagian dalam. Oke, ini streamline-nya kelihatan di sini. Dan ukuran velgnya nih Sobat Setir, dia ukurannya besar sekali. Di 20 inci nih Sobat Setir. Menggunakan Pirelli khusus untuk EV Sobat Setir. Dia ukurannya di 245/40 R20 Sobat Setir. Jadi emang lebar banget nih. Depan belakang tentunya udah cakram. Dan lihat ini desain dari velgnya nggak kelihatan kayak mobil-mobil EV biasanya yang kelihatannya ketutup. Untuk dimensinya Hyundai Ioniq 6 memiliki panjang di 4.855 mm, lebarnya di 1.880 mm, dan tingginya di 1495 mm, serta untuk wheelbase ya di 2950 mm Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya desainnya ini nggak kalah unik, mirip sama konsepnya si Profesi, dan ini parametric pixel lightnya sampai ke bagian belakang sini ya. Dan ini juga sama nih, ini juga nyala kalau ngerem, sampai ke atasnya juga nyala nih, keren banget Sobat Setir. Dan ini punya fungsi lain nih kalau buat gua. Buat kalian yang hobi piknik misalkan, bagasinya besar juga nih Sobat Setir, di 401 liter. Kita pura-pura lagi piknik nih ya. Oke. Dia udah power tailgate juga, jadi gampang. Bisa buat taruh-taruh gelas, taruh-taruh makanan. Jadi santai nih Sobat Setir. Asik gak tuh? Nah, lebih mantepnya lagi Sobat Setir, mobil ini juga dilengkapi sama sistem V2L nih. Ini konektornya Sobat Setir. Jadi tinggal kita colokin aja. Dia dayanya 3,6 kW. Jadi gede banget nih. Cukup banget buat kalian yang pengen nyolok keperluan sehari-hari. Kayak misalkan lagi camping nih, mau masak-masak, pakai kompor listrik, ataupun bikin kopi pakai penghangat gitu ya. Bisa banget pakai ini, dan bahkan bisa juga buat ngecas temannya nih, si mobil listrik lainnya gitu. Jadi mantep banget nih, ada fitur ini bisa diandalkan buat kalian yang mobilitasnya tinggi. Nah, by the way, ini juga udah pakai safety ya. Jadi kalau gue tarik nggak bisa nih Sobat Setir. Jadi harus di unlock dulu. Kita unlocknya bisa pakai kunci ataupun pakai di dalam ya tombolnya. Gitu, praktis banget.
Nah, disinilah tempat ruang lagi nih Sobat Setir, jadi bagasi depan lah ya bisa dibilang. Tapi karena ini adalah yang varian all wheel drive, dia ada motor listriknya di bagian depan, jadi memang nggak terlalu dalam nih Sobat Setir. Tapi kalau dia ada yang two wheel drive doang, ini kapasitasnya lebih besar lagi, jadi bisa buat taruh tas segala macam. Kalau ini ya tas-tas kecil perintilan masih bisa taruh sini. Gitu kelebihannya sebuah mobil listrik Sobat Setir. Kita mulai dari row keduanya dulu nih Sobat Setir. Jadi pasti yang paling nikmat dari mobil listrik itu adalah flag deck nih. Jadi rata ya Sobat Setir, nggak ada jendolan di tengahnya. Dan ini rileks sekali kita duduknya. Rebahnya juga sudutnya enak, pas. Dilengkapi sama armrest. Dapat banyak banget kompartemen di sini. Cup holder, di sini buat jaring-jaring kita taruh-taruh barang. Di sini ada buat kita naruh HP kalau ngecas karena dilengkapi oleh USB Type-C di sini 2 buah, dapat 2 buah kisi AC juga. Door trimnya banyak banget nih ruang-ruang penyimpanannya. Di sebelah sini atasnya ada, bagian depannya ada, di bagian bawahnya juga dapat lagi Sobat Setir. Dan row kedua dapat heater seat nih Sobat Setir. Jadi kalau mobilnya dibawa ke tempat-tempat yang dingin, row keduanya juga bisa dapat kehangatan. Asik banget nih Sobat Setir. By the way, salah satu fitur yang bikin mobil ini rapi juga ini nih Sobat Setir. Ini detail yang menarik, simple. Jadi biar nggak berisik kalau lagi jalan, itu seatbeltnya bisa diselipin ke sini gitu. Nah, jadi nggak berisik. Headrest juga enak, semua dapat 3 buah dan sandarannya pas gitu. Nah, kalau Ioniq 6 kan dia lebih ke drivernya ya Sobat Setir. Kalau Ioniq 5 baru nih, row keduanya yang punya segudang fitur. Sekarang kita bahas aja row pertamanya apa aja yang menunjang buat kalian yang punya mobilitas tinggi. Let's go. Nah, ini dia nih baru ruang yang asik banget nih Sobat Setir. Dia pengaturan joknya tentunya udah elektrik semua. Kita hidupin dulu ya. Tombol di sini EV start stop. Nah, oke. Kita mulai dari desainnya nih Sobat Setir. Desainnya ini sangat bisa dibilang minimalis gitu ya. Nggak banyak lekukan-lekukan yang aneh. Dia flat aja, rata, dan juga dipermanis dengan banyaknya ini nih, interaktif ambient light. Jadi dia bisa nyambut kita, bisa ada permainannya gitu ya, keren. Termasuk di bagian setir nih. Ini pixel light yang di setir juga ini interaktif Sobat Setir. Bisa nyambut kita, bisa say goodbye, bisa jadi indikator kalau misalkan kita lagi ngecas, itu indikatornya di sini kedip-kedip. Jadi sama kayak yang ada di tempat ngecas ya. Gitu Sobat Setir. Dan yang paling gue suka adalah desain mobil ini diciptakan buat kalian yang memang punya mobilitas tinggi, dimana ini memiliki konsol tengah yang rata Sobat Setir. Jadi fungsinya nih, kalau kalian emang sering banget nih buka laptop kemana-mana, nah kayak gini nih. Jadi praktis, dia rata kayak gini dan tuh enak posisinya Sobat Setir, pas banget nih. Dan kalaupun sampai emergency ataupun ya kalian butuh ngecas elektronik kalian, tenang saja karena di bagian dalam pun masih terdapat port untuk ini nih V2L nya Sobat Setir. Jadi di bagian belakang nih, di bawah joknya kalian bisa colok langsung ke laptopnya kayak gini, ngecas deh. Wah, asik ya. Jadi kita emang bisa kerja di mana aja, bisa kita mengeluarkan ide-ide itu di mana aja Sobat Setir. Asik banget Sobat Setir. Oke, lanjut lagi. Untuk materialnya juga nih Sobat Setir. Mobil ini karena dia merupakan EV ya, materialnya juga ramah lingkungan nih. Hasil daur ulang dari tanaman-tanaman nih Sobat Setir. Jadi kelihatan mewah, tapi ternyata memang ini ramah lingkungan juga gitu. Pengaturan AC juga lengkap banget Sobat Setir. Dia pakai layar seperti ini ya. Dan juga bisa kita keluarin di layar untuk head unitnya. Head unitnya dan cluster instrumennya ini layarnya gede banget. Ukurannya masing-masing di 12,3 inci dan dibikin menyatu biar kelihatannya lebih besar lagi gitu. Keren banget nih Sobat Setir. Nah, selain itu buat kalian yang juga sehari-hari kerja lagi nyetir dapat ide misalkan ya, di sini ada namanya voice memo Sobat Setir. Kalian tinggal record aja. Halo, hari ini gue punya ide untuk bikin konten Ioniq 6 gitu misalkan. Bisa di record terus di save di sini gitu. Keren banget ya.
Jadi emang menunjang sekali nih sobat setir. Gitu. Selain itu juga, oh ya, untuk si kursinya nih sobat setir, dia kan perforated ya, karena dia punya heater dan cooler seat masing-masing di kiri dan kanan. Itu levelnya ada 3 sobat setir. Jadi mobil ini mau kita bawa ke tempat dingin, oke, ke tempat panas juga oke. Jadi bisa menyesuaikan aja. Termasuk untuk steeringnya, ini juga ada heaternya sobat setir. Jadi anget gitu. Kalau kita lagi, ya umpamanya lagi ke Lembang, lagi ke Cikole gitu ya, udaranya dingin, enak banget nih naik mobil ini. Sangat menunjang kita buat mobilitas gitu sobat setir. Storage-nya juga banyak banget nih sobat setir. Di sini ada 2 bak cup holder, di sini ada ruang penyimpanan terbuka, di sini ada ruang penyimpanan tertutup yang sekaligus jadi armrest kita. Di sini juga ada konsol lagi buat taruh-taruh barang, termasuk di sini nih. Jadi dia untuk konsol tengahnya ini mengambang gitu ya. Ini bisa buat kita taruh-taruh barang yang gede banget, praktis ya. Tinggal taruh ke sini dan untuk mengaksesnya pun gampang. Termasuk di door trimnya ini seamless ya. Jadi dia nggak ada tombol-tombol karena semua tombol dipindahin ke tengah sini nih sobat setir. Untuk power window-nya semua all auto ada di sebelah sini. Dan juga ini jadi storage yang besar buat kita taruh-taruh barang gitu. Jadi praktis banget memang mobilnya, luar biasa. Dan kalau kalian lagi capek, itu kalian bisa nikmatin mobil ini dengan cara ada relaxation seat. Jadi ada tombolnya ini, kita tinggal pencet dan dia langsung ke relaxation seat nih. Nah ini dia posisi yang paling relax dari si Ioniq 6. Sambil ngeliatin pemandangan, misalkan di atas ada pemandangannya, langit-langit. Wah seru banget nih, ada sunroofnya yang ukurannya besar. Wah, ajib banget nih mobilnya sobat setir. Dan lebih mantepnya lagi, dia dilengkapi sama audio premium dari Bose. Jadi makin pol lagi nih. Dan selain itu juga dia ada sound of nature nih sobat setir. Jadi kalian bisa play kalau kalian lagi kangen rintik-rintik hujan, lagi relax kayak tadi, itu mendengarkan rintik-rintik hujan, suara bara api, ataupun bisa ngedengerin juga kayak kalian lagi di cafe. Biar lebih rileks kerjanya, bisa ditemenin sama sound of nature dari Hyundai Ioniq 6. Nah ini juga udah terintegrasi untuk mobilnya nih sobat setir. Jadi udah terkoneksi juga sama smartphone kita, ada Android Auto dan Apple CarPlay nya. Jadi memudahkan ya untuk kita koneksi ke smartphone kita gitu. Nah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita jalan, kita bahas fitur-fiturnya yang kepake buat kalian selama perjalanan. Let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, kali ini gue udah balik kemudi. Dan satu lagi nih yang kalian dapat kalau beli Ioniq 6 ini tentu aja plat nomor biru ya. Jadi keunggulannya mobilitas kalian juga gak bakal kehambat sama aturan GAGE, ganjil genap. Di Jakarta kalian bebas nih mau masuk mana aja, nggak usah mikirin udah kena GAGE jam-jaman, nah udah nggak usah pikirin. Oke sobat setir, selanjutnya drive mode-nya nih. Drive mode-nya juga banyak banget nih. Kita dapat 4 drive mode. Yang pertama itu ada Eco. Ini warnanya dia biru ya, ataupun hijau. Terus ada yang normal. Nah, normal ini biru, lebih gelap. Terus ada yang sport. Nah, ini warna merah sobat setir. Jadi si ambient light-nya itu, yang interaktif ambient light-nya bisa dual color juga dan bisa ngikutin sesuai sama drive mode. Termasuk di bagian pixel light yang ada di dalam mobil ini, yang di steeringnya. Dia juga bakal ganti-ganti warnanya sesuai sama drive mode-nya nih sobat setir. Nah, satu lagi, kalau kita tahan tombol drive mode-nya, nah ini ada My Drive Mode. Di sini kita bisa custom sendiri nih sobat setir, mulai dari power output-nya mau maksimal atau standar atau minimal, terus acceleration-nya, steering-nya, dan juga bisa atur untuk drive line-nya nih sobat setir. Jadi mobil ini kan dia all wheel drive ya, bisa diatur juga mau all wheel drive terus, mau auto all wheel drive, ataupun two wheel drive nih sobat setir. Jadi kalau two wheel drive dia jadi RWD ya, penggerak belakang.
Dan ini semua mengasihkan sekali nih. Jadi kita berasa mobil ini tuh emang khusus ya buat kita, karena sesuai dengan driving mode yang kita ciptakan sendiri gitu sobat setir. Asik banget nih. Dan kerennya lagi, si ambient light-nya nih, dia juga bisa disetting jadi kalau misalkan kita lagi ngebut, kita lagi akselerasi, dia bakal bisa ngikutin. Semakin kita ngebut, semakin dia keluar warnanya. Wah, keren banget tuh. Nah, selain dari ambient light yang bikin adrenalin bertambah nih sobat setir, mobil ini juga punya active sound design yang bisa kita atur-atur nih. Jadi dia bisa off, kayak sekarang hening, terus juga ada yang kecil suaranya, moderate ya, normalnya, terus ada yang suaranya kenceng nih. Jadi kayak ada suara mobil EV ya. Kalau kita ngebut nih, kita pakai mode sport, terus kita ngebut, wah, kayak jet tempur jadinya sobat setir. Tuh, kalau ngerem juga jadi ada suaranya juga. Sekalian juga gue mau ngebahas soal akselerasinya, karena mobil ini nggak bisa dibilang mobil pelan nih sobat setir. 0 ke 100 itu klaim ya tuntas dalam waktu 5,1 detik aja. Karena dia punya tenaga itu di 326 PS dan torsinya di 605 Nm, dan dia penggerak all wheel drive, jadi tenaganya dialirkan ke 4 roda, nggak ada slip. Jadi mantep banget nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tes. Oke sobat setir, saatnya pembuktian nih. Mobil kencang ini tenaganya instan, mobil listrik sekali lagi. Kita udah pakai alat tesnya ini Dragy ya sobat setir. Kita cobain aja langsung. Kita matiin dulu AC-nya. Kita masukin ke sport mode. Kita matiin traction controlnya. Siap. 3, 2, 1. Wah, jauh banget. Oke, 70, 80, 100. Super instan. Gokil sobat setir. Bener kenceng banget mobilnya, gila. Bohong. Ternyata bukan di 5,1 detik. Di Dragy 4,7 detik aja 0 ke 100-nya. Gokil, emang kenceng banget mobilnya. Oke sobat setir. Wah, masih shock ya. Dan gak hanya dia kencang ya sobat setir, untuk pengeremannya juga ini enak banget, padat. Dan tentunya karena ini sebuah elektrik, jadinya dia punya regenerative braking. Dia ada 4 level ya. Ini level 0, dia ngeglinding aja kayak mobil normalnya. Terus kita tinggal pedalnya di sebelah sini, kita tinggal tambahin. Ini level 1, dia ngerem. Level 2 makin ngerem lagi, dan level 3 makin ngerem lagi. Terus kalau kita tahan, nah ini di max, artinya di e-pedal atau i-pedal, itu artinya one pedal driving ya sobat setir. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah tuh gas rem, tinggal fokus aja di gas. Kalau kita angkat gasnya, dia bakal ngerem sendiri. Dan untuk baterainya nih sobat setir, baterainya dia kapasitasnya di 77,4 kWh dan range-nya di 519 km, yang artinya kalau ke Semarang pun nyampe, bahkan masih bisa keliling lagi di Semarang nih sobat setir. Jadi mobil ini emang cocok banget nih buat kalian yang mobilitasnya tinggi, sekali-kali pun pengen ke luar kota, itu nggak perlu khawatir. Dan untuk urusan pengecasannya juga dia udah AC dan DC fast charging, dimana ini DC fast charging ya, kalau kalian pakai yang di 800 volt multi ultra fast charging, klaimnya 10% hingga 80% bisa hanya 18 menit aja. Jadi nggak perlu buang-buang waktu banyak-banyak buat ngecas mobilnya, karena kenceng banget buat ngecasnya juga gitu. Mantap ya. Yang kepake banget juga ketika kita naik mobil ini tentunya adalah ini nih, kamera 360-nya sobat setir. Jadi dengan kamera 360 ini bisa lebih pede lagi mobilitas kemanapun ya. Masuk ke gang-gang itu masih oke banget, jalan-jalan yang sempit. Mau parkir pun jadi gampang naik mobil ini, karena dia bagus banget nih untuk visibilitasnya. Menggunakan 360-nya tersebut, hasil kameranya bagus banget. Dan terlebih juga untuk blind spot, dia ada blind spot monitornya nih sobat setir. Jadi ada displaynya juga nih. Jadi kalau kita nyalain sen ke kiri, dia bakal tampil di cluster instrumen. Ke kanan dia juga bakal tampil nih. Jadi sangat ngebantu banget nih buat kita kalau mau belok ya, nggak perlu jauh-jauh ngelihat spion, tinggal lihat depan aja, semua
bisa kita lihat sekaligus gitu. Oh iya, dia juga punya head-up display yang lengkap banget nih informasinya. Dia langsung dipantulkan ke kaca depan, ada speed, ada juga untuk media, jadi bisa tampil juga, ada juga buat si Hyundai Smart Sense. Mobil ini udah dilengkapin sama fitur-fitur dari Hyundai Smart Sense yang lengkap banget Sobat Setir. Ada lane keeping assist, ada adaptive cruise controlnya, ada forward collision warning, jadi emergency brakingnya juga lengkap, rear cross traffic alert, blind spot monitoring kiri kanan, jadi udah lengkap banget nih. Jadi kaki kurang lebih bisa istirahat, kita tinggal aktifin aja, udah set ini. Dan juga kalau kita pakai line keepingnya, dia bakal bisa ngejaga mobilnya tetap di dalam jalur gitu. Jadi kurang lebih mobilnya udah semi otonomus. Oke Sobat Setir, itu tadi review kami terhadap Ioniq 6 dengan segala fiturnya yang tentunya membantu kalian nih Sobat Setir yang mobilitasnya tinggi. Nah, mobil ini bisa jadi salah satu pilihan untuk menemani kalian sehari-hari nih Sobat Setir. Dimana kalau dari gue ya, poinnya itu mobil ini sangat praktis ya, banyak kompartemennya, lalu punya sistem V2L juga, terus juga punya deck yang rata buat kita bekerja, punya relaxation mode yang bikin kita nyaman ketika ingin mencari inspirasi ataupun tenaganya nih, karena akselerasinya gila tadi ya Sobat Setir, gokil banget. Mobil ini cocok banget nih buat kalian yang memang rata-rata kerjanya itu di mana aja gitu, karena mobil ini sesuai banget gitu Sobat Setir. Harganya hanya ada satu tipe, satu varian aja di 1.220.000.000 rupiah Sobat Setir. Dan untuk pilihan warnanya, selain ada warna putih, ada warna hitam dan warna biru untuk yang glossy-nya, dan yang matte-nya itu ada yang gold ke silver-silveran ataupun yang grey, itu warna matte-nya Sobat Setir. Nah, menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Dan cukup dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe serta follow Instagram kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. 2, 1. Lu ngapain sih? Di end. Sama fitur V2L.